ketajaman golok. Terus kedua, kalau mengetes golok itu, ketajaman golok bukan dipukul ya, tapi diiris, disayat-sayat. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kita tahu Denny Sumargo kemarin digerebek oleh para dukun yang akan pembuktian ilmu kebal. Kemudian pembuktian para dukun di podcast Denny Sumargo itu dibongkar oleh salah satu atlet silat nasional dari PSHT, Persatuan Hati Trate, sebuah kelompok silat yang sudah menunjukkan namanya di Belantika Silat Nasional. Ya, dia adalah si Denny Aprizani. Pesilat asal Palembang ini membongkar apa yang dilakukan oleh para dukun di podcast Denny Sumargo. Namun, nampaknya Denny Sumargo tidak terima. Nah, bagaimanakah kisahnya, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, kita tahu bahwa di podcast Denny Sumargo kemarin promonya sudah bikin geger guys, dengan adanya banyaknya para dukun yang ingin membuktikan ilmu kebalnya di depan Denny Sumargo. Para dukun itu membawa golok dan sempat membuat dan memukul-mukul seseorang dengan goloknya, tetapi tidak mempan dan seakan-akan mereka kebal. Namun hal ini kemudian dibongkar oleh atlet pencak silat Indonesia. Atlet pencak silat Indonesia ini juga dikenal sebagai ahli golok. Ya, dia adalah Denny Aprizani, atlet nasional pencak silat Indonesia asal Palembang. Ia merupakan peraih medali emas pencak silat pada Pekan Olahraga Mahasiswa POM ASEAN kelas B 50-55 kg putra di Vientiane, Laos tahun 2012. Dan setahun sebelumnya Denny juga meraih perunggu untuk kelas yang sama di ajang SEA Games di Palembang. Dia juga mempunyai istri yang juga seorang juara pencak silat yang bernama Wewe Wita. Dia adalah pesilat wanita asal Bandung yang merupakan juara dunia pencak silat, peraih medali emas SEA Games 2018. Kedua atlet itu bertemu dan kemudian menikah gara-gara sama-sama atlet pencak silat. Dalam videonya yang diunggah kemarin sebelum milik Denny Sumargo tayang, atlet nasional ini membongkar bahwa pisau yang digunakan untuk pembuktian itu kemarin memang tidak tajam. Itu golok tumpul. Bahkan dia pun memamerkan pisau dapurnya yang bisa mengiris jeruk atau lemon atau apel dengan baik. Dan memang ada klasifikasi untuk pisau tajam itu. Pisau yang paling tajam adalah bisa membelah rambut. Kemudian yang kedua, pisaunya adalah pisau yang bisa membelah tisu. Dan ketiga adalah pisau yang bisa membelah plastik. Kemudian yang keempat adalah pisau yang bisa membelah kertas. Di bawah itu, pisau itu tumpul dan tidak tajam. Jika hanya dipukul-pukulkan, maka tidak akan luka. Artinya golok kemarin yang dipukul-pukulkan kepada para dukun yang mengatakan kebal itu memang tumpul. Dan kemudian Denny Aprizani memberikan komentar di dalam video YouTube-nya. Sebelum video lu tayang Bang Denny Sumargo, dengan ngetag akun Instagram Sumargo Denny, saya bongkar dulu ya mantra kebal pakai mantra Marcel Ladival. Dan memang dalam membongkar itu si Denny Aprizani memakai mantra dari Marcel Ladival, yaitu balonku ada 5.
Namun ternyata yang tidak terduga adalah reaksi dari Denny Sumargo. Denny Sumargo bereaksi begini guys. Punya lu trik, lu tonton besok, curhat bang. Gak ada trik, real. Nah begitulah, seakan-akan Denny Sumargo tidak terima bahwa apa yang ditampilkan di podcastnya itu hanya trik guys. Tapi kita tunggu saja, semuanya bisa saja terjadi. Memang bukan trik real dibacok maksudnya, ya, tetapi tidak dengan pisau tumpul, kan namanya juga bukan trik. Entahlah yang mana yang benar, kita tunggu saja sampai besok Denny Sumargo menampilkan podcastnya dan memberikan klarifikasi. Tetap bahagia, tetap semangat, semoga hari Anda cerah dan rezekinya lancar, serta senyum, dan jangan lupa bahagia, karena bahagia adalah syarat untuk hidup. Oke, jadi saya akan bereaction ya. Di golok tadi dibelah dengan jeruk nipis. Terus susah untuk membelah jeruk nipis itu dengan alasan banyak getah. Sebenarnya kalau tajam-tajam aja, nggak ada urusan dengan getah ya, itu pertama. Terus kedua, yang motong itu saya sendiri katanya, dia orang sendiri. Dan yang ketiga, motongnya ada tekniknya. Oke ya, di sini saya akan edukasikan. Saya pernah membahas sebenarnya tentang ketajaman golok itu bersama Ustadz Abdul Khair, yang dimana goloknya memang super tajam. Golok Ascarbate super tajam, korbannya jari saya ya. Saya dikit bermain golok kembar kena 20 jahitan ya. Tadi goloknya katanya tajam. Saya punya jatuh. Maaf guys. Oke. Ini saya punya pisau dapur nih. Pisau dapur. Saya coba. Saya juga punya jeruk nipis ya. Kita coba nih tanpa basa-basi. Dengan gampang pisau dapur saya memotong jeruk nipis ini guys. Berarti tajaman pisau saya dibanding goloknya dukun tadi ya. Jadi sebenarnya golok tumpul pun bisa memotong jeruk nipis ya, apalagi ditebas-tebas kayak ini itu bisa memotong. Tapi untuk mengukur ketajaman golok itu bisa dengan kertas. Semakin dia tajam bisa diukur dengan tisu ya. Jadi kalau dengan buah itu tidak bisa mengukur ketajaman golok.